Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 27 September 2022 di hari peringatan wajib Santo Vincentius a Paulo Imam. Saudara dan saudariku, semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan Yesus datang untuk menyelamatkan. Marilah sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam satu kesempatan patroli dulu waktu masih bertugas di pedalaman Papua Nugini, saya pernah marah sehabis-habisnya karena ketika saya tiba, tidak ada satupun umat yang berkumpul, walaupun sebenarnya kami sudah janjian bahwa mereka akan menunggu saya untuk pengakuan dan katekese persiapan penerimaan sakramen komuni pertama. Mengapa saya marah? Karena perjalanan yang sudah saya tempuh, perjalanan cukup jauh di tengah sinar matahari, lewat sungai, yang seharusnya pengakuan dan persiapan itu kami buat pagi hari sampai siang, akhirnya kami buat pada sore hari sampai malam. Saya marah, saya masih ingat itu. Apa yang saya alami ini, pengalaman saya ini, mungkin hampir sedikit mirip dengan apa yang dialami para murid Yesus ketika mereka mengalami bahwa orang-orang Samaria tidak mau menerima sang guru, tidak mau menerima Yesus. Yaitu mereka marah dan mereka minta Yesus mengizinkan mereka untuk membinasakan orang-orang Samaria dengan hujan api dari langit. Sebaliknya, Yesus dia merespon peristiwa itu dengan sangat tenang, tidak marah. Bahkan dia tegur para murid. Seandainya Yesus ada pada saat ketika saya marah, saya kira mungkin Yesus juga akan tegur saya dengan keras untuk mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan. Dengan kata lain, Yesus sebenarnya mau katakan, semua yang pergi untuk mewartakan dia, semua yang dia utus, misi yang harus dibawa adalah menyelamatkan
dan bukannya memarahi atau bahkan sampai membinasakan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, luar biasa ya Yesus ini. Yesus tidak tersinggung. Dia mengerti situasi orang-orang Samaria yang tidak bersahabat dengan orang-orang Yahudi. Dia membiarkan saja. Dia tidak mau untuk bertengkar untuk hal ini. Yesus menghargai orang-orang Samaria. Dia menghormati orang-orang Samaria. Karena itu Yesus lebih memilih untuk beralih mengunjungi desa lain. Apa yang dibuat Yesus ini secara tidak langsung sebenarnya satu peringatan buat orang-orang Samaria. Tapi Yesus mau tunjukkan bahwa dia setia dan komit dengan misinya, yaitu misi menyelamatkan, misi menyembuhkan, mempertobatkan orang. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, menjadi murid Kristus, menjadi pembawa kabar gembira atau kabar sukacita, kita akan sering mengalami penolakan. Kita akan mengalami tidak diterima. Dan bahkan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, penderitaan akan kita alami. Yesus juga mengalami salib, penderitaan. Kita ingat itu. Terus kalau kita mengalami penolakan, tidak diterima, apakah kita harus marah? Yesus katakan tidak. Yang harus dibuat tetaplah kasih, mencintai. Kasih dan belas kasihan tetap dan terus menjadi dasar pijakan dari setiap tindakan murid-murid Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Injil suci hari ini mengajak kita sebagai murid Yesus di zaman ini untuk terus berjuang untuk setia dan berkomitmen dalam hidup sebagai murid Tuhan. Dengan apa? Dengan selalu mendasarkan hidup kita pada kasih dan belas kasihan. Dan semoga kita lebih fokus pada menyembuhkan dan menyelamatkan daripada mengeluh, mencaci maki, dan mungkin juga lebih dari itu, yaitu menghujat. Kita fokus benar pada menyembuhkan, pada menyelamatkan, membawa orang pada Kristus. Semoga kita juga semakin menampakkan Kristus, bukan menampakkan diri kita, tapi Kristus kepada semua orang dalam tugas pelayanan kita, baik itu dalam panggilan hidup kita sebagai kaum religius, sebagai imam, sebagai romo, sebagai orang tua, papa mama, sebagai suami istri, sebagai anak muda, sebagai anak-anak, dalam ruang lingkup hidup kita di mana saja. Kita sebagai orang beriman, kita tampakkan Kristus kepada orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala karunia dan rahmat-Mu. Seringkali kami tidak bisa menerima penolakan dan penderitaan. Bantulah kami agar kami mampu hidup seperti-Mu, hidup yang menyembuhkan dan menyelamatkan, dan bukannya membinasakan. Tolonglah kami Tuhan. Amin. Mari kita minta berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua orang yang kita sayangi dan kasih, yang kita cintai, segala usaha dan karya kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Sang Sabda, dan jalanilah hari ini dengan senyum.